Waalaikumsalam. Mari, silakan masuk, silakan duduk, Nak. Ya. Oke. Pak. Ya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum Fisika, Pak. Oh, fisika. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Lumayan menyenangkan, Pak, walaupun agak sulit sedikit lah. Oke. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan Bapak kesini ya. Iya, Pak, saya mau konseling, Pak. Oke. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Ya, apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Pak. Ini pertama kalinya saya ikut konseling. Oh, oke. Baiklah. Sebaiknya Bapak jelaskan dulu tentang konseling. Konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan kepada konselor dan konselor kepada konseli. Yeah. Oke. Yaitu Anda konselingnya. Agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapinya. Konseling ini dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi asas yang lain. Ada di sini saya memberi penekanan yaitu asas kerahasiaan. Ya, yaitu menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah Anda. Ya. Bagaimana, kamu sudah paham? Ya, Pak, alhamdulillah sudah paham semuanya, insyaallah. Oke. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu ya. Ya. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan kali ini masalah kamu ini belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Oke, setuju ya? Iya, Pak. Oke. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi ganjalan atau masalah di hati kamu saat ini. Begini, Pak. Saya tuh merasa deg-degan, takut kalau ada orang yang marah-marah, Pak. Maksud kamu gimana? Begini, Pak. Misalnya ada kelas saya, teman saya di kelas dimarahi guru, Pak. Itu saya juga ikut takut, Pak. Gitu. Coba kamu ceritakan kepada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Dulu saya baik-baik saja, Pak. Tapi sejak tante saya yang kaya itu, dia jadi sombong, Pak. Dan merasa berkuasa di keluarga kami, Pak. Oke. Dia punya anak tunggal, Pak, dan sangat dimanja, Pak. Dan siapapun yang bikin anaknya tuh nangis mesti dimarahin habis-habisan, Pak. Dan pernah, Pak, waktu saya main sama sepupu saya itu, dia nangis. Dan saya yang kena marah-marahan, Pak, karena saya yang paling tua. Itu, gitu. Pak. Oke. Ya, Bapak memahami perasaan kamu ya. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan saat ini ya, problem saat sangat, ini. Pak, sangat terganggu, Pak. Bahkan kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma ya, akibat tante kamu yang sering memarahi kamu. Ya begitu ya. Bagaimana menurut kamu? Ya begitulah, Pak, keadaan saya. Oke. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas ya? Ya, Pak, dan saya pengen sekali menyelesaikan masalah ini, Pak. Oke, bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat-sangat luar biasa. Saya inginkan, oleh karena itu saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya, Pak, saya setuju. Oke, baik. Tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu ya, tentunya dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Bapak adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Ya, Pak. Oke. Betul. Oke. Lalu gimana, Pak, saya menyelesaikannya, Pak? Oke. Bapak ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Kevin pelajari bersama Bapak. Kita akan menggunakan teknik desensitasi sistematik, yaitu teknik di mana
kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, ya, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi masalahnya atau intensitasnya, ya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah. Jadi sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Iya Pak. Baik Pak, saya setuju dan tertarik dengan untuk mempelajari teknik yang Bapak jelaskan tadi. Oke, baik. Sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan, ya. Angkat tangan kamu. Oke, mengerti? Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara, sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu. Oke? Ya, Pak. Oke. Kemudian sepupu kamu atau anaknya tante bertengkar dengan saudara lain dan menangis. Oke. Lalu tante kamu menghampiri kalian. Oke. Nah, sekarang tante kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Susah Pak mainkan. Oke, sekarang buka matamu. Rileks. Tarik napas dari hidung, perlahan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Terus ulangi terus. Ya, gimana? Ya, Sudah? Sudah Pak. Apa yang kamu rasakan? Awalnya biasa saja Pak, tapi ketika saya menyampaikan bibi saya yang berbicara, Iya. memandang wajahnya, saya ngeri Pak. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Ya Pak. Oke, kita akan mempraktekkan lagi bagaimana keadaan kamu sekarang. Saya sudah agak lebih baik Pak karena menceritakan masalah saya. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Oke, sudah dibayangkan? Oke. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Oke. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar, menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup Pak. Oke, sekarang buka mata kamu. Oke. Rileks, tarik napas. Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik napas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Oke, bagaimana perasaan kamu? Rileks Pak, tapi masih deg-degan. Oke, rileks saja. Ini butuh proses karena nggak harus instan ya. Oke. Tapi tidak seperti kemarin Pak, saya sekarang tidak terlalu ketakutan Pak. Oke. Bagus sekali. Ini suatu kemajuan bagi kamu ya. Bagaimana? Kita lanjutkan? Siap, lanjutkan. Oke. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali. Bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu, rileks dan tenangkan dirimu. Oke. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Just one. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus bagi kamu. Ya, Oke. Mari lanjutkan lagi Pak. Saya sudah siap. Oke. Baik, mari kita mulai lagi. Mulai lagi, rilekskan badan. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali.
bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat-sangat keras. Oke, sekarang buka mata Anda. Oke. Relax, tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Ya, Pak, saya sudah lebih baik, Pak. Alhamdulillah, bagus. Kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali. Oke. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi. Jika tante kamu memarahi kamu maksudnya ya. Oke. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan, Nak? Sepertinya enggak ada lagi, Pak. Oke. Terima kasih untuk bantuannya tadi, Pak. Oke, baiklah. Pertemuan kali ini kita akhiri. Oke. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui Bapak di sini. Ya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.